Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas satu soal tentang limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian saksikan video ini dari awal sampai dengan akhir sehingga kalian benar-benar bisa memahami video ini. Baik, seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa pada video kali ini kita masih akan membahas tentang sebuah soal yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Nah, saya ambilkan terlebih dahulu soalnya. Nah, ini soalnya. Sebenarnya soal ini penyelesaiannya hampir sama seperti penyelesaian soal pada video sebelumnya. Hanya saja yang membedakan adalah jika di video sebelumnya fungsi yang kita miliki itu variabelnya itu memiliki pangkat tertinggi yaitu 2, sedangkan pada fungsi ini seperti yang bisa kalian lihat variabelnya pangkat tertingginya itu adalah 3, sehingga sedikit berbeda seperti itu. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Seperti yang bisa kalian baca, hitunglah nilai limit dari limit 4x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 ditambah 9x per x pangkat 2 dikurangi 3x untuk x mendekati 0. Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita miliki, bahwa ketika kita diminta untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan substitusi. Nah, karena di sini seperti yang bisa kalian lihat x mendekati 0, maka kita asumsikan bahwa x-nya itu sama dengan 0. Sehingga nanti kita akan melakukan substitusi x sama dengan 0 ke fungsi ini. Tapi sebelum itu saya tuliskan terlebih dahulu soalnya. Limit 4x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 ditambah 9x per x pangkat 2 dikurangi 3x untuk x mendekati 0. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, langkah pertama dalam menyelesaikan atau menentukan nilai limit adalah kita melakukan substitusi. Karena di sini x mendekati 0, berarti x kita asumsikan sama dengan 0, sehingga kita substitusikan x sama dengan 0 itu ke fungsi ini. Sehingga fungsi ini berubah menjadi 4x pangkat 3. Berarti berubah menjadi 4 dikali x-nya tadi berubah menjadi 0 x pangkat 3, berarti 0 pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat, berarti 7 dikali x kuadrat berubah menjadi 0 kuadrat ditambah 9x. 9x berarti 9 dikali x-nya berubah menjadi 0 per, nah pernya adalah x kuadrat. X kuadrat berarti berubah menjadi 0 kuadrat dikurangi 3x. 3x berarti 3 dikalikan dengan x-nya berubah menjadi 0. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan 4 dikali 0 pangkat 3. 0 pangkat 3 itu kita dapati 0, sehingga 4 dikali 0 hasilnya sama dengan 0. Dikurangi 7 dikali 0 kuadrat. 0 kuadrat itu adalah 0, sehingga 7 dikali 0 pasti hasilnya sama dengan 0. Ditambah 9 kali 0 juga sama dengan 0. Per 0 kuadrat berarti 0 dikurangi 3 kali 0 itu sama dengan 0. Berarti di sini 0 dikurangi 0 ditambah 0 pasti hasilnya sama dengan 0. Per 0 kurangi 0 berarti 0. Sehingga ketika kita melakukan perhitungan atau ketika kita melakukan substitusi x sama dengan 0 ke fungsi ini untuk mencari nilai limit, ternyata didapati hasilnya sama dengan 0 per 0.
Sedangkan kita tahu 0/0 itu merupakan bentuk tak tentu. Karena didapati bentuk tak tentu, maka kita lanjut pada langkah yang kedua. Nah, untuk langkah yang kedua, kemarin kita sudah membahas, untuk langkah kedua ada dua pilihan yang harus kita pilih. Apakah kita akan melakukan pemfaktoran atau kita mengalihkan dengan sekawan? Karena di sini fungsinya seperti yang bisa kalian lihat, fungsinya itu bukan dalam bentuk akar, maka secara otomatis penyederhanaan yang kita lakukan itu dengan cara pemfaktoran seperti itu. Nah, untuk mempermudah, saya ganti lembarnya terlebih dahulu. Bentar. Oke, kita ganti lembarnya. Berarti di sini kita akan melakukan pemfaktoran. Karena tadi ketika kita melakukan perhitungan substitusi ya, didapati hasilnya itu 0/0. Berarti ini kita faktorkan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini ada sebuah fungsi di mana pada pembilangnya itu bentuknya variabelnya pangkat tertingginya itu 3. Mungkin diantara kita masih bingung caranya bagaimana toh. Nah, sekarang coba kalian cermati. Pada masing-masing suku, seperti yang bisa kalian lihat, pada masing-masing suku dia memiliki variabel X. Nah, dari situ maka kita bisa memanfaatkan sifat distributif untuk mengeluarkan X-nya. Maksudnya mengeluarkan bagaimana? Sekarang kalian coba cermati untuk suku yang paling depan atau suku yang pertama di pembilang. X-nya itu memiliki pangkat 3. Untuk suku yang kedua, X-nya memiliki pangkat 2. Sedangkan yang terakhir, seperti yang bisa kalian lihat, variabelnya atau X-nya memiliki pangkat karena ada berarti pangkat 1. Kita keluarkan dari yang mulai variabelnya paling kecil pangkatnya. Di sini yang paling kecil pangkatnya adalah 1 pada pembilang. Sehingga dia bisa kita tuliskan limit, karena kita memanfaatkan sifat distributif berarti kita keluarkan yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Berarti X pangkat 1 kali. Nah, di sini 4X pangkat 3. Karena sudah kita keluarkan 1, 3-nya berubah menjadi 2. Sehingga kita tulis 4X pangkat 2 dikurangi 7X pangkat 2. X pangkat 2. X pangkatnya tadi sudah dikeluarkan 1, sehingga menjadi 7X pangkat 1 ditambah 9X pangkat 1. Karena kita sudah mengeluarkan X pangkat 1, berarti 9X pangkat 1 berubah menjadi 9 saja seperti ini. Nah, sekarang coba kalian cermati di sini. Ternyata kita juga bisa memanfaatkan sifat distributif untuk bagian penyebutnya. Suku yang depan itu ada variabel X, yang belakang juga ada variabel X. Kita keluarkan variabelnya dengan pangkat yang paling kecil. Pangkat yang paling kecil adalah pangkat 1 ini, dari 3X. Sehingga di sini kita tulis X pangkat 1 dikali. Nah, X pangkat 2. Karena sudah dikeluarkan 1, berarti jadi X pangkat 1 dikurangi 3X pangkat 1. Karena sudah dikeluarkan X pangkat 1, berarti sisanya adalah bilangan 3 saja. Seperti ini. Untuk X mendekati 0. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di pembilang dan penyebut. Ada ndak yang bisa kita coret? Ternyata ada. Variabel X-nya bisa kita coret. Sehingga didapati bentuk limit yaitu limit 4X pangkat 2 dikurangi 7X pangkat 1 berarti sama saja dengan 7X ditambah 9 per X pangkat 1 berarti sama saja dengan X dikurangi 3 untuk X mendekati 0 seperti ini. Nah, setelah kita dapati bentuk ini,
Maka langkah selanjutnya adalah silahkan kalian substitusikan terlebih dahulu. Silahkan kalian substitusikan seperti biasa. Berarti di sini X mendekati 0, berarti X diasumsikan sama dengan 0. Berarti kita melakukan substitusi X sama dengan 0 ke fungsi yang kita dapati ini tadi. Nah, kita coba 4x kuadrat. 4x kuadrat berarti berubah menjadi 4 dikalikan X-nya berubah menjadi 0. X kuadrat berarti 0 kuadrat dikurangi 7x berarti 7 kali 0 ditambah 9 per X dikurangi 3. Berarti X-nya kita ganti dengan 0 dikurangi 3. 4 kali 0 kuadrat. 0 kuadrat kita dapati 0, 4 kali 0 itu berarti 0 dikurangi 7 dikali 0 berarti juga 0 ditambah 9 per 0 dikurangi 3. Nah, 0 dikurangi 0 itu pasti 0 ditambah 9 berarti hasilnya sama dengan 9 per 0 dikurangi 3. Kita dapati negatif 3. Nah, 9 per negatif 3 berarti 9 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3. Nah, karena negatif 3 itu merupakan suatu bilangan yang pasti atau bilangan yang tentu, maka pekerjaan kita selesai sampai dengan di sini. Berarti kita dapati nilai limit 4x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 ditambah 9x per x pangkat 2 dikurangi 3x itu sama dengan negatif 3. Nah, semisal gini, ada yang bertanya, Pak, kalau seandainya ketika kita melakukan perhitungan itu, perhitungan yang ini, didapati hasil 0 per 0 kembali, itu bagaimana? Nah, kalau didapati hasil yang seperti itu, maka silakan kalian melakukan pemfaktoran kembali. Karena tadi, untuk yang mana? Untuk yang bagian ini. Silakan kalian faktorkan kembali sehingga didapati bentuk yang paling sederhana. Nah, setelah kalian dapati bentuk yang paling sederhana, silakan kalian substitusikan sehingga didapati sebuah bilangan yang tentu. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.